Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah selesai masalah yang kedua, bahwa dari ciri utama atau sifat orang-orang jahiliyah terdahulu adalah mutafarriquna fi dinihim, senang berpecah belah, berselisih di dalam agama mereka. Ini telah kita bahas. Kita masuk di poin yang ketiga dari poin perkara-perkara jahiliyah yang terjadi di masa dahulu, yang hendaknya setiap muslim dan muslimah berhati-hati dan menjauh dari sifat ini. Kata Syekh rahimahullahu taala, al-mas'alatu tsalitsah, perkara yang ketiga dari perkara-perkara jahiliyah yang tercela, anna mukhalafata waliyil amri wa adamal inqiyadi lahu fadilatun wa sam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahanatun. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم النصيحة وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. Baik, kata beliau rahimahullahu taala bahwa inna mukhalafata waliyil amri wa adamil inqiyadu lahu fadilah. Ya, di antara ciri dan sifat orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka senang, ya, bahwa agama mereka, ya, di antara ciri orang-orang jahiliyah dahulu mukhalafat waliyil amr, itu sudah ya? Belum? Hah? Sudah? Belum? Ini sekarang? Taib. Taib. Sesungguhnya menyelisihi ulil amri, ya, ulil amri di sini pemimpin, ya. Sebentar kita akan jelaskan.
sesungguhnya menyelisihi pemimpin, wa adamal inqiyadi lahu, dan tidak taat kepada pemimpin, ya, tidak taat kepada pemimpin, fadilatun, adalah sebuah keutamaan, adalah sebuah keutamaan. Coba diperhatikan. Jadi Syekh sebutkan, ini akan disebutkan dalilnya ya, menyelisihi pemimpin dan tidak taat kepada mereka itu adalah bentuk keutamaan. Wassam'a wat ta'ata lahu dhullun wa mahana. Sebaliknya, taat kepada pemimpin, mendengar dan taat kepadanya itu adalah bentuk kehinaan dan kerendahan. Bentuk kehinaan dan kerendahan. Fa khalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka untuk menyelisihi mereka. Untuk menyelisihi mereka. Wa amara bis-sam'i wat ta'ati lahum wan nasihah. Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada mereka dan menasihati mereka. Wa ghalladha fi dzalika wa abda wa aada. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sangat kental, ya, sangat jelas dan sangat terang dan mengulang-ulangi bagaimana kewajiban seseorang itu untuk taat kepada pemimpin. Baik. Kemudian kata beliau, wa hadhil masailu thalathu. Iya. Maka tiga perkara inilah, ya, tiga perkara inilah. Yang mana itu tiga? Yang telah lewat ya? Yang sudah lewat. Apa yang sudah lewat? Yang pertama, iya, orang-orang jahiliyah terdahulu mereka beribadah kepada Allah melalui apa? Perantara, orang-orang soleh. Jelas ya? Dianggap itu adalah ibadah, tapi hakikatnya itu adalah apa? Kesyirikan. Yang sudah kita bahas. Baik. Usul yang kedua yang mereka miliki dari agama orang jahiliyah bahwa bertengkar, berselisih di dalam agama, ya, berpecah belah dalam agama itu dari sifat mereka. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, perhatikan, menyelisihi pemimpin. Ya, ulil amri di sini, ya, yang dimaksudkan oleh ulil amri sebagaimana akan disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, ulil amri yang dimaksudkan itu dua, al-umara wal ulama. Ya, umara artinya pimpinan negara, ulama artinya orang-orang yang berilmu. Ya, bukan pemimpin kelompok, ya, bukan pimpinan yayasan, bukan pimpinan partai, bukan. Ya, tapi kalau Al-Quran berbicara tentang waliul amr, itu artinya apa? Pimpinan negara. Ya, ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya, siapa dari ciri-ciri pemimpin negara itu? Maka beliau menjawab apa? Ciri-ciri pemimpin itu, kalau antum masuk di sebuah negara, antum tanya orang-orang masyarakat situ, siapa pimpinan negara ini? Maka semua orang akan menunjuk kepada apa? Satu orang. Ya, jelas ya? Orang akan mengatakan, misalnya sekarang ada orang masuk di Indonesia, tanya, siapa pimpinan negara? Apa yang ada dalam pikiran kita saat ini? Hah? Hah? Iya. Yang memimpin negara Indonesia adalah siapa? Ya, Pak Jokowi, kan begitu. Nah, itu yang dianggap sebagai apa? Waliul amr. Jelas ya? Sebab banyak juga orang menafsirkan waliul amr ini adalah pimpinan kelompok. Ya, pimpinan partai atau pimpinan yayasan atau siapa saja. Jelas ya? Nah, lihat kata Syekh. Iya, ciri utama orang-orang jahiliyah menyelisihi pemimpin dan tidak taat kepada mereka itu adalah keutamaan.
mendengar dan taat kepadanya, kepada pemimpin, itu adalah bentuk kerendahan dan kehinaan. Maka Rasul diutus kepada mereka menyelisihi dari keyakinan ini. Bagaimana ajaran Rasulullah SAW? Kita diperintah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Kalau ada kekeliruan dan kesalahan, kita diperintah untuk apa? Memberikan nasihat kepada mereka. Ini dari usul min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini dari metode beragama ahlu sunnah wal jamaah dari dulu. Ya, ini dikenal oleh bahasa kita sekarang dia manhaj. Ya, manhaj itu artinya metode di dalam apa? Beragama, jalan. Dan ini disepakati oleh para ulama bahwa seorang dilarang untuk apa? Kudeta kepada pemimpin. Ya, dilarang mencela pemimpin di hadapan umum, apalagi di mimbar, dilarang. Ini disepakati, akan disebutkan dalilnya. Kata Syekh, wa hadhil masailu thalathu hiya allati jama'a bainaha. Tiga perkara inilah masalah tadi yang pertama, ya. Kemudian kedua, kemudian ketiga ini tentang ketaatan kepada pemimpin. Ini terkumpul di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha yardha lakum thalatha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian wahai umat Islam tentang tiga perkara. Apa yang Allah ridhai? An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang paling pokok, ya. Yang pertama disebutkan. Sebab tauhid, membasmi kesyirikan, ini tugas dakwah para nabi dan rasul. Iya. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dari perkara yang Allah ridhai kepada umat Islam, kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah dan jangan pernah bercerai-berai. Ini sudah kita bacakan ayat-ayatnya. Yang poin yang kedua ini. Yang ketiga, wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kalian saling memberi nasihat, ya, kepada orang yang Allah menyerahkan untuk memimpin kalian. Jelas, ya? Dibahasakan di sini apa? Kalian saling memberi wasiat, taat kepada orang yang Allah beri, iya, pemimpin untuk kalian. Makanya pemimpin itu bukan sembarangan, ya. Pimpinan negara itu, dia itu bagaikan wakil. Iya, wakil. Dia mempertanggungjawabkan apa? Manusia. Apa disebutkan dalam Al-Quran? Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, iya, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia terhadap sebagian yang lain, maksudnya seandainya tidak ada pemimpin, ya, coba perhatikan, kalau seandainya tidak ada pemimpin, maka kan manusia akan apa? Akan rusak. Makanya Allah katakan, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia terhadap yang lain, kekerasan manusia terhadap orang lain, lafasadatil ard, akan tetap maka pasti bumi ini akan rusak. Walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin, akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik keutamaan bagi alam semesta ini. Adanya pemimpin itulah yang membuat manusia itu hidup tentram damai. Tah? Ya, coba yang kecil-kecil saja. Ketika misalnya di kampung kita ada pencurian atau ada tindak kekerasan kepada seseorang, kita melapor ke mana? Ke tetangga? Hah? Enggak kan? Orang melapor ke mana? Ya ke pemerintah, ke polisi. Kenapa harus melapor ke sana? Ya mereka yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan perkara. Makanya lihat kata Syekh, perhatikan titik pembahasan terakhir. Walam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlal fi hadhihi thalath aw ba'dihha. Kata Syekh, tidaklah terjadi kekacauan dalam perkara, dalam urusan agama dan urusan dunia
tidaklah terjadi kekacauan, tidaklah terjadi cacat dalam urusan agama dan urusan dunia manusia kecuali karena tidak terlaksananya 3 perkara ini, atau ada salah satu dari 3 ini yang cacat. Iya tak? Ya tidak. Ini ilmu yang sangat penting yang harus kita perhatikan sebagai seorang mukmin yang beragama. Coba lihat kerusakan apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini, pasti sebabnya 3 ini. Iya. Apakah karena terjadi kesyirikan? Iya kan? Terjadi kesyirikan? Iya. Muncullah keanehan di dalam beragama. Yang kedua, ya, ketika ada orang yang menyelisihi ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka pasti terjadi apa? Bid'ah. Ya tidak? Terjadi kerusakan. Yang ketiga, ketika orang menyelisihi pemimpinnya, tidak mau taat kepada pimpinan negara, maka itulah yang akan merusak apa? Agama mereka. Merusak apa? Dunia mereka. Ya, makanya kata Syekh, tidaklah salah satu dari 3 ini, ya, atau tidaklah terjadi cacat atau kerusakan di dalam agama manusia ataupun dalam dunia mereka disebabkan karena apa? Adanya cacat salah satu dari 3 ini, bahkan kalau terjadi memang seluruhnya. Jelas ya? Makanya kalau kita mau hidup tenteram, 3 ini diperhatikan. Ya, perhatikan masalah tauhid, jauhi kesyirikan. Yang kedua, berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan mau melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Dan yang ketiga apa? Selalu taat dan patuh kepada apa? Pemimpin. Sebab kalau 3 ini cacat, maka pasti akan terjadi cacat di dalam apa? Kehidupan. Tapi kita akan fokus membahas yang mana? Yang ketiga. Jelas ya? Kalau yang kedua kan sudah ya. Yang pertama, yang kedua sudah kita baca. Yang ketiga ini kita bahas terkait tentang ketaatan kepada pemimpin. Apakah mutlak disuruh taat atau bagaimana? Tapi kita baca keterangan dari Asy-Syarih hafizahullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, "Min masailil jahiliyati annahum la yakhda'una li waliyil amr." Di antara perangai jahiliyah yang tercela, sifat mereka yang tercela, mereka adalah orang yang tidak mau taat kepada waliul amr, kepada pemimpin. Wa yarawna anna hadza dhullatun, mereka menganggap taat kepada mereka itu adalah bentuk kehinaan. Bayangkan, ya. Taat kepada mereka itu apa? Kehinaan. Wa ma'siyatal amiri ya'tabirunaha fadilatun wa hurriyah. Bermaksiat kepada pemimpin, kepada pemerintah, mereka menganggap sebagai keutamaan wa hurriyah, kebebasan. Jelas ya? Kebebasan. Walidzalika la yajma'uhum imamun. Ya, oleh karena itu orang-orang jahiliyah terdahulu mereka tidak pernah bersepakat di atas satu pimpinan, di atas satu apa? Imam, tidak pernah. Ya. Coba bayangkan ya, kita kalau berbicara lagi sebelum datangnya Islam, ya, orang dahulu hidup sesuai dengan apa? Sukunya masing-masing. Yang dikenal dengan suku besar itu suku Aus dan Khazraj. Ini dikenal dalam sejarah, mereka ratusan tahun bertumpahan darah, berperang terus. Ya, tapi ketika datang Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, muncullah manusia yang terbaik yang dipuji dalam Al-Quran apa? Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dan Ansor, mereka dari mana? Suku Aus dan Khazraj, sebagian dari mereka. Bayangkan itu. Taib. Wala yajma'uhum amirun. Mereka orang-orang jahiliyah itu tidak bersepakat di atas satu pemimpin. Li'annahum la yakhda'un, karena mereka orang yang tidak mau taat. Wa indahum unfatun wa kibarun. Mereka itu memiliki kebanggaan dan kesombongan. Itu yang membuat mereka tidak mau taat kepada pemerintahnya. Taib. Faja'al Islamu bi mukhalafatihim wa amara bis sam'i wat ta'ati li waliyil amril muslim. Maka datanglah Islam untuk menyelisihi mereka orang-orang jahiliyah. Ya. Allah memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, tapi ingat, waliyul amril muslim. Jelas ya?
Wajib taat kepada apa? Pimpinan negara yang muslim. Kenapa kita diwajibkan taat? Lima fi dzalika minal masalih. Karena di dalamnya terdapat maslahat yang sangat besar. Jelas ya? Qala ta'ala, sekarang beliau sebutkan dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan ayat ini. Allah memanggil hanya hamba-hambanya yang beriman. Iya. Panggilan keimanan itu panggilan yang sangat istimewa ya. Iya, makanya kata sebagian sahabat ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, apabila engkau mendengar idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu, apabila kamu mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, ya, kata beliau, far'aha sam'ak, perhatikan dan pasang baik-baik pendengaranmu. Kalau ada panggilan keimanan, pasang baik-baik pendengaran. Kenapa? Hanya dua kemungkinan. Imma amrun yu'maru bih, apakah Allah memerintahkan kita dengan sebuah perintah, atau ada nahyun, ada larangan yang kita dilarang. Hanya dua itu. Jelas ya? Maka ini di sini ayat ini panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ya, kalau tidak memiliki keimanan dalam hati, ma'assalamah, terserah dia. Apa panggilan Allah? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan ulul amr. Ulul amr itu kalau diterjemahkan bebas artinya pemegang urusan di antara kalian. Orang yang memegang, orang yang mengurus urusan kalian, itu ulil amr namanya. Ya. Dan disebutkan di buku-buku tafsir, ulil amr adalah apa? Pimpinan negara, pemerintah. Tiga ya, kita diperintah taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada apa? Pemimpin. Cuman ada faedah yang saya sebut, yang disebutkan oleh ahli tafsir dalam ayat ini. Coba perhatikan ya, tiga ketaatan yang kita diperintah. Wajib taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada pemimpin. Ayat ini berbunyi apa? Ati'u ati'u. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tapi kenapa di ulil amri minkum? Itu ayat tidak pakai ati'u. Ya? Langsung dikatakan apa? Wa ulil amri minkum. Kata sebagian ulama, kenapa seperti itu? Sebab ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, semua yang Allah perintahkan, semua yang Nabi SAW perintahkan untuk umatnya, semuanya adalah kebaikan, tidak ada keburukan. Makanya diulangi apa? Kata ati'u, taatlah. Kalau ulil amri tidak diulang, wa ati'u ulil amri, tidak. Kenapa tidak diulang? Karena tidak mutlak orang dikatakan semua yang diperintahkan oleh pimpinan negara kita wajib taat. Akan dijelaskan sebentar dalam hadis bahwa kita diperintah taat selama ketaatan itu bukan apa? Maksiat. Tapi kalau kita diperintah misalnya untuk berbuat kesyirikan, kita dipaksa untuk melakukan dosa dan maksiat, tidak boleh taat. Jelas ya? Makanya dalam ayat ini tidak pakai apa? Wa ati'u ulil amri minkum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi ayatnya bunyinya begini. Ini dalam surah An-Nisa ya, ayat 59. Jadi ayatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Mestinya kenapa? Wa ati'u ulil amri minkum. Tapi kenapa tidak pakai ati'u? Kata para ulama, sebab ketaatan kepada pemimpin tidak semua perkara. Ya, tapi ingat, selama itu adalah maslahat, kita wajib taat kepada apa? Mereka. Taib. Demikian pula dari faedah ayat ini disebutkan oleh para ulama. Bayangkan ya, dalam ayat ini ya digandengkan antara ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada apa? Pemimpin. Ini menunjukkan apa? Menyelisihi mereka itu perkara besar, bukan perkara sembarangan. Iya. Ada perkara-perkara yang diperintahkan untuk kita mengerjakan, tapi kita tidak mau, bahkan membangkang.
padahal itu adalah maslahat kita sendiri, itu dosa dari dosa-dosa besar. Hati-hati. Taib. Apa kata Syekh? Fa'amara bi ta'ati wulatil umur. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk taat kepada wulatul umur, kepada pemimpin. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam haddada dzalika fi ghairil ma'siyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan ketaatan ini selama bukan maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Artinya apa? Kalau ada bentuk kemaksiatan yang kita diperintahkan, sekalipun dia adalah pemerintah, kita tidak boleh apa? Taat. Jelas ya? Taib. Wa qala innamat ta'atu bil ma'ruf. Di hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketaatan itu hanya dibangun di atas apa? Hal-hal yang baik-baik saja, yang ma'ruf. Kemudian kata Syekh, fatajibu ta'atu wulatil amri fi ghairi ma'siyatillah. Maka seorang mukmin, orang-orang yang beriman, dia wajib taat kepada waliul amr, kepada pemerintah, selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Sebentar saya tanya ya. Idza amara bi ma'siyatin fala yuta. Apabila kita diperintah untuk berbuat maksiat, tidak boleh ditaati. Lakin la yukhalifu fi baqiyatil umur. Akan tetapi kita tidak boleh menyelisihi dari perkara-perkara yang lain yang diperintahkan. Ini usul dari usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya misalnya, anggaplah, saya kasih contoh. Ada sesuatu yang kita tidak senang dari keputusan pemerintah. Jelas ya? Ya, anggaplah misalnya orang biasa masalah BBM, apa ya? Banyak. Padahal semuanya BBM itu masalahnya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Jelas ya? Taib. Anggaplah masalah itu ya, anggaplah. Kita tidak senang. Ini merugikan rakyat seperti ini. Banyaklah alasan-alasan orang-orang yang senang ribut-ribut itu. Dengan alasan itu. Itu pun perkara yang tidak dibolehkan ya, mengumbar aib pemerintah di depan umum, tidak boleh. Anggaplah ada maksiat yang pemerintah lakukan, iya, kita tidak boleh taat kepadanya. Tapi ingat, bukan artinya kita menyelisihi semua perkara-perkara yang ma'ruf yang mereka perintahkan, tidak. Jangan karena satu kesalahan yang mereka lakukan, terus kebaikan-kebaikan mereka kita kubur juga. Enggak. Jelas ya? Ini yang harus dipahami. Ini kata Syekh, idza amara bi ma'siyatin fala yuta. Kalau kita diperintah untuk berbuat maksiat, tidak boleh taat. Tapi bukan artinya kita menyelisihi juga perintah-perintahnya yang lain, tidak. Kita tetap taat. Iya. La yuta'u fi hadhihi al-mas'alati khassatan allati fiha ma'siyah. Terkhusus yang ada maksiat di dalamnya kita tidak boleh taat. Iya. Kita tidak boleh taat. Amma baqiyatul umur fala tantaqidu bai'atahu bisababi dzalik. Adapun perkara-perkara lain, maka kita tidak boleh melanggar baiat kita kepada mereka disebabkan karena satu kesalahan atau satu maksiat yang mereka lakukan. Kenapa? Apa alasannya? Madama annahu alal Islam. Lihat, sepanjang pemerintah itu adalah muslim, kita lihat mereka masih sholat, masih KTP-nya muslim, sepanjang mereka muslim, kita wajib taat. Kenapa? Lima fi ta'ati walatil umur min ijtima'il kalimah. Mentaati pemerintah, pemimpin, itu bentuk dari ijtima'ul kalimah, berkumpul, bersepakat di atas satu kesatuan. Jelas ya? Itu yang membuat manusia tenang. Berikutnya, wa huknid dima, ini yang membuat darah itu terjaga. Darah-darah manusia terjaga karena ada pemimpin. Wastatabal aman, dengan sebab mereka terjamin keamanan manusia. Iya. Wa insafil madlum minadh zalim. Iya. Akan terjadi insaf, keadilan antara orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi. Iya.
Coba misalnya terjadi seperti tadi yang saya contohkan, terjadi kriminal, ada kekerasan, tidak ada polisi yang menangani, semua orang mau balas dendam, bagaimana? Ya itu saja, ada polisi sekarang. Terkadang kalau ada terjadi apa namanya, main-main pate itu, busur-busur ya, kadang polisi tidak bisa mengatasi karena mereka mau apa, bertindak sendiri. Bagaimana lagi kalau tidak ada apa, tidak ada yang mengatur kita. Jelas ya? Makanya antum perhatikan di negara-negara Timur Tengah sana, yang sebagiannya terjadi kekacauan, ya, di Yaman, di Palestina, di mana saja. Apa yang membuat mereka goncang? Padahal mereka negara Islam, mayoritas dari mereka adalah apa? Muslim. Tapi kenapa terjadi kekacauan seperti itu? Ini yang cacat. Usul yang ketiga, mereka adalah orang yang apa? Kudeta kepada pemimpinnya. Jelas ya? Mereka adalah orang yang tidak mau taat kepada apa? Pemimpin. Terakhir ini Sudan masih kacau. Kenapa? Semuanya merebut kepemimpinan. Ya, kabarnya, beritanya, awalnya mereka hanya demo-demo kecil. Ya, ada sesuatu yang mereka tidak sepakat antara militer dengan apa begitu. Lama-lama yang kecil ini namanya api, ya. Kecil-kecil, lama-lama apa? Ujung-ujungnya perang saudara. Ya. Ujung-ujungnya apa? Perang saudara. Apa yang membuat mereka seperti itu? Ini usul yang ketiga ini mereka selisih. Jadi perhatikan kata Syekh tadi, tidaklah terjadi cacat di dalam urusan agama dan urusan dunia manusia disebabkan karena ada cacat dari salah satu dari tiga. Nah, iya, makanya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umat Islam, kita wajib berbaiat kepada pemerintah. Kita wajib taat kepada mereka, tidak boleh kita langgar dari apa-apa yang mereka perintahkan kepada kita. Jelas ya? Tapi Nabi sudah menentukan selama itu bukan apa? Maksiat. Iya. Dengan taat kepada mereka, iya, akan bersatu manusia. Dengan taat kepada mereka akan terjaga darah-darah kaum muslimin. Bahkan orang-orang kafir yang masuk ke negara kaum muslimin, mereka akan dijaga. Ya, akan terjalin keamanan, adanya keadilan antara orang yang dizalimi dan orang yang berbuat zalim. Waraddal hukuk ila ashabiha, adanya pemimpin, hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, yang banyak terjadi sengketa tanah. Kemana orang mengadu kalau ada sengketa tanah? Ya, ke pengadilan. Jelas ya? Ya, wal hukmu bainan nas bil adl, adanya pemimpin akan terjalin apa? Pengadilan, akan terjadi hukum di antara manusia dengan cara yang adil. Ya. Taib, hatta walau kana waliul amri ghairu mustaqimin fi dinihi. Perhatikan. Kita wajib taat kepada pemimpin, pemerintah, sekalipun pemimpin itu adalah orang yang tidak istiqomah di dalam agamanya. Jelas ya? Sekalipun dia orang yang tidak istiqomah dalam agamanya, yang jelas ketentuannya dia muslim. Ya, ada misalnya perkara-perkara yang kebanyakan orang Khawarij yang mereka mengatakan misalnya pemerintahan Indonesia itu pemerintahan togut. Makanya mereka anggap pemerintah itu kafir. Kenapa? Mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu yang mereka sampaikan di mana-mana. Jelas ya? Jadi di sini disebutkan sekalipun pemimpin dia tidak istiqomah di atas agamanya, kita wajib taat. Iya. Kemudian kata Syekh, hatta walau kana fasikon, meskipun pemimpin itu adalah seorang yang fasik. Fasik itu mungkin dia zalim, ya, mengambil hak-haknya orang, ya, merampas harta misalnya masyarakat. Jelas ya? Sepanjang malam yasil ilal kufri, sepanjang pemimpin itu belum sampai kepada tingkat kekafiran. Selama dia muslim, dia bukan kafir, kita wajib apa? Taat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, isma'u wa ati'u illa an taraw kufran bawahan indakum alaihi minallahi burhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarlah, taatlah kepada pemimpin, illa an taraw kufran bawaha, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata di sisi kalian. Ingat ya, indakum. Ya, kata para ulama ya tentang hadis ini,
Kalian wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kecuali kalau kalian melihat dengan mata kalian sendiri kekufuran yang nyata. Ya, kata mereka, bukan hoax yang disebar di media dengan gampangnya mereka menyebar aib-aib pemimpin. Ya. Ya, dia sendiri yang melihat baru dikatakan apa? Boleh kudeta kepadanya. Dan ingat kata Nabi, indakum fihi minallahi burhan. Kalian memiliki alasan hujjah di hadapan Allah. Sebab kalau kalian memberontak tanpa ada hujjah yang benar, maka ketahuilah dipastikan kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa kalian memberontak? Iya. Kata Syekh, fama damat ma'asihi dunal kufri fa innahu yusma'u lahu wa yata. Maka sepanjang pemimpin itu tidak kafir, bahasa lainnya dia muslim, ya, maka wajib didengar dan wajib ditaati. Wa fisquhu ala nafsi. Adapun dia fasik, kefasikannya, keburukannya untuk dirinya sendiri. Akan tetapi pemimpinannya, ya, dan ketaatannya kita kepada mereka itu maslahat bagi kaum muslimin. Ini ada faedah disebutkan oleh Syekh. Perhatikan, walihada lamma qila li ba'dil a'immah. Oleh karena itu, ketika ditanyakan kepada sebagian ulama dahulu, apa pertanyaan seseorang? Ya, ada orang bertanya kepada ulama, inna fulanan fasikun lakinnahu qawiyyun. Ada orang, ya, orang ini bertanya, sesungguhnya si fulan ini fasik, ya, dia tidak istiqomah di atas agamanya, lakinnahu qawiyyun, akan tetapi dia memiliki kekuatan. Nah, di sini memiliki kekuatan dalam artian dia berpengalaman, ya, di dalam memimpin sebuah negara. Wa inna fulanan salihun lakinnahu dhaifun. Orang kedua, ada seorang orangnya baik, soleh, istiqomah di atas agama, lakinnahu dhaif, akan tetapi dia lemah. Lemah di sini dia tidak punya apa namanya? Dia tidak punya keterampilan dan tidak punya pengalaman di dalam memimpin. Orang ini bertanya, ayyuhuma yasluh lil wilayah? Di antara dua orang ini, siapa yang paling cocok menjadi pemimpin? Jelas ya? Antum paham pertanyaannya? Ada dua orang. Yang pertama fasik, tidak istiqomah di atas agamanya, tapi dia pengalaman. Ya? Afanya ini bukan kampanye, ya. Kebetulan disebutkan di sini. Taib. Yang kedua, ada orang dia tidak punya pengalaman dalam memimpin, tapi dia apa? Orang soleh, istiqomah di atas agamanya. Yang mana lebih baik dari dua ini? Ya. Hah? Kalau kacamata kita, mungkin kita pilih, oh iya, yang soleh lah, iya kan? Tapi kata ulama ini, al-fasikul qawi, fasik yang berpengalaman itu lebih baik memimpin. Kenapa? Li'anna fisqahu ala nafsihi. Kefasikannya untuk dirinya sendiri. Dia berbuat kezaliman kepada rakyat. Apakah rakyat yang tanggung dosanya? Hah? Dia sendiri kan? Di hadapan Allah. Siapa yang tanggung? Apakah kita? Pemimpin berbuat zalim, siapa yang tanggung dosanya? Hah? Kita? Bukan. Mereka sendiri kan? Paham ini? Terus yang kedua, wa quwwatahu lil muslimin. Adapun pengalamannya, dia punya pengalamannya itu untuk apa? Seluruh kaum muslimin. Maslahatnya untuk masyarakat banyak. Paham ini? Itu yang dipilih. Al-fasiqul qawi lebih baik daripada apa? Orang soleh yang lemah. Kenapa? Kalau orang soleh lemah, kata Syekh, salahuhu, kebaikannya itu untuk dirinya sendiri. Adapun kalau dia tidak pengalaman, itu akan membahayakan apa? Seluruh masyarakat kaum muslimin. Jelas ya? Akan membahayakan apa? Seluruh masyarakat kaum muslimin. Maka ketahuilah jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mentaati pemerintah, iya, tidak boleh kudeta kepadanya. Ya, walaupun misalnya di negara kita ada undang-undang boleh saja demokrasi, tapi lihat, kita berbicara tentang apa? Hukum agama. Iya, kita berbicara tentang apa? Hukum agama. Agama tidak membolehkan kita untuk apa? Untuk kudeta kepada mereka. Tapi Pak Ustadz, ada hak kita yang belum ditunaikan. Ya, Nabi memberikan wejangan. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, siapa yang
Man ra'a min amiri syai'an falyasbir alaihi. Siapa yang melihat suatu kemungkaran dari pemimpinnya, pemerintahnya, hendaknya dia bersabar. Iya, hendaknya dia apa? Bersabar. Kita dilarang. Dalam riwayat lain disebutkan apa? Ambil kedua tangannya, nasihati dengan cara rahasia. Tidak boleh dicela di depan umum, apalagi di mimbar. Jelas ya? Kata Nabi SAW, "Ati wa in akhadha malaka wa duriba dhahrak." Taatilah pemimpin kalian walaupun mereka mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Ini hadis dari Nabi SAW. Ya. Di mana hadis ini? Ya, dari orang-orang yang senang mencela siapa? Pemerintah. Ya, ada satu titik yang mereka tidak senang, naik BBM. Mereka celah habis-habisan. Dia umbar aib-aibnya pemimpin di depan jalanan. Kalian tidak pernah pikir aspal jalanan itu yang orang tiap hari pergi bekerja dengan berkendaraan mulus, tidak pernah dia pikir itu jasanya siapa? Jasanya pemimpin. Jelas ya? Makanya dari akidah ahli sunnah wal jamaah yang membedakan dengan kelompok-kelompok lain ini, ya, mereka adalah orang yang tidak pernah membangkang kepada pemimpin mereka. Dan kita diperintahkan taat bukan kepada pimpinan kelompok, bukan pimpinan yayasan, bukan pimpinan partai, tapi apa? Pimpinan kaum muslimin. Itulah apa? Kalau di Indonesia namanya Pak Jokowi. Jelas ya? Nah, itu akidah dari akidati ahli sunnati wal jamaah. Taib. Masih ada beberapa keterangan yang Syekh sebutkan di sini terkait tentang masalah ketaatan kepada pemimpin. Ala kulli hal, sebelum saya akhiri, jadi saya ingin menekankan titik poin yang paling penting diperhatikan, ucapan Syekh terakhir. Iya, tidaklah terjadi cacat, kerusakan, kekacauan di dalam agama manusia dan dalam urusan dunia mereka kecuali disebabkan karena ada cacat salah satu dari tiga ini. Jelas ya? Kalau tauhid cacat, bahaya. Kalau terjadi perselisihan di dalam agama, berpecah belah dalam agama, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu bahaya. Dan kalau tidak taat kepada pemimpin, itu adalah apa? Bahaya. Tapi kapan tiga ini kita wujudkan dalam hidup, dalam keluarga kita, dalam tetangga, masyarakat, kampung halaman kita, itulah yang menyebabkan apa? Itu yang disebut dalam Al-Quran apa? Baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Ya? Baldatun tayyibah, negeri yang baik, aman sentosa, dan Rabbmu adalah Rabb yang maha pengampun. Jelas ya? Baik, insyaallah taala pembahasan ini masih ada lanjutannya. Sudah masuk waktu Isya, kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Baik, wallahu taala alam. Wa subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.